Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Yuk pada on cam dulu. Ibu ingin melihat dan juga mengenal wajah anak-anak ibu yang pada cantik dan ganteng ini. Waduh, Adel sudah on cam nih. Lagi minum, Del? Iya, Bu. Sambil sarapan. Udah pada sarapan semua? Belum, Bu. Oke, mungkin setelah pelajaran ibu nanti kalian bisa melanjutkan sarapan kalian ya. Sekarang kita fokus dulu. Nah, sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan juga agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Namanya mau on cam nggak? Bu Restu makan, Bu. Restu, makannya nanti ya. Kita belajar dulu. Baik, Bu. Oke, dia masih sudah on cam. Sebelum itu, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, ada Lia Safira. Hadir, Ibu. Oke. Ada Elvani Amalia. Hadir, Bu. Oke, baik. Yang ketiga ada Damai Ibtisam. Hadir, Bu. Baik. Najma Zahida. Hadir, Bu. Oke, Najma. Yang terakhir ada Restu Fadila. Hadir, Bu. Oke. Mungkin ini pertemuan kedua kita ya. Setelah sebelumnya kita di pertemuan pertama itu kita saling mengenal dan juga Ibu menyampaikan capaian dasar dan juga keterampilan dasar yang harus kalian penuhi. Aduh, Adel, ini kenapa live ya? Katanya jaringannya jelek, Bu. Oh, jaringannya jelek. Ya, Ibu, jaringannya di sini jelek. Oke, tidak apa-apa. Nah, di pertemuan kedua kali ini, Ibu punya nyanyian dulu nih buat membangkitkan semangat kita. Semoga untuk pertemuan kedua dan juga seterusnya, kita dapat menyanyikan lagu tersebut dengan bersama-sama ya. Yang pertama, Ibu nyanyikan terlebih dahulu, mungkin selanjutnya kalian bisa menghafal. Jadi, lirik lagunya itu, belajar, janganlah ngobrol, duduk siap, pandangan lurus ke depan, ya semangat. Oke? Nanti Ibu kirimkan liriknya dan juga kalian harus menghafal ya. Oke, mungkin kita lanjut aja ke materi. Nah, apakah PPT Ibu sudah terlihat? Kita langsung aja ke materinya ya. Apakah sudah terlihat? Udah, Ibu. Oke, di sini Ibu mau membawakan terlebih dahulu yaitu K3 tentang keselamatan dan juga kesehatan kerja. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu keselamatan dan juga kesehatan kerja? Apakah ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, karena belum tahu, nanti kita lihat ya apa itu K3. Di sini kita lihat dulu capaian pembelajarannya. Nah, di sini peserta didik mampu menerapkan manajemen produksi bidang desain secara menyeluruh pada berbagai industri ekonomi kreatif lainnya. Antara lain seperti K3LH, kreativitas dalam proses kreasi dasar desain, dan menerapkannya dalam elemen dasar perancangan dan juga proses desain dan produksi dalam eksekusi kerja, desain komunikasi visual secara mandiri. Nah, di sini ada pengertian dari K3 atau keselamatan dan juga kesehatan kerja. Nah, di dalam K3 ini dalam berbisnis dan juga bekerja di industri menyangkut dengan penggunaan komputer yang harus diperhatikan
supaya tidak berdampak buruk bagi kesehatan dan juga bagi keselamatan kita. Nah, penggunaan komputer dapat menyebabkan penggunanya menderita nyeri otot dan juga tulang, terutama bahu, pergelangan tangan, leher, punggung, pinggang, mata merah, bahkan gangguan penglihatan jika tidak diatasi dengan baik. Jadi, K3 ini berfungsi untuk meminimalisir kita dari penyakit ataupun dari hal-hal yang berbahaya untuk kita. Nah, kesalahan pada suatu proses kerja akan terus berakibat pada proses pekerjaan karena memiliki dampak kerugian, baik secara finansial maupun kepercayaan konsumen. Selanjutnya, di sini juga ada pedoman dari K3 tentang profesi desain komunikasi visual. Di sini itu ada 2. Yang pertama itu tentang keselamatan pada individu pekerja. Nah, keselamatan pada individu pekerja berkaitan dengan sikap dan juga posisi kerja di saat melakukan suatu pekerjaan. Pengaturan jam kerja yang dijadwalkan juga berpengaruh terhadap K3 dalam suatu pekerjaan, karena pengaturan jam kerja yang baik akan memberikan dinamika pekerjaan yang teratur pula. Selain juga pengaturan jam kerja yang dijadwalkan, cara berpakaian pun mempengaruhi K3 dalam suatu pekerjaan, karena dalam pemilihan bahan dan juga model pakaiannya bisa mempengaruhi performa kita ketika bekerja. Yang kedua, selanjutnya ada komunikasi K3 di industri. Nah, komunikasi ini meliputi komunikasi internal antar bagian maupun sesama bagian dalam struktur organisasi perusahaan, maupun komunikasi eksternal dengan pihak lain. Di sini juga ada contoh gitu ya untuk keselamatan pada individu pekerja. Nah, jadi di posisi di depan komputer yang benar itu ada kepalanya harus tegak, terus ada posisi monitor sejajar dengan kepala supaya kita tidak mendongkak terlalu atas ataupun menunduk ke bawah. Selanjutnya ada bahunya rileks, terus tangannya sejajar dengan lengan yang di bawah, dengan lengan bawah, punggung pun tegak agar tidak terkena skoliosis. Lalu ada posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata, supaya meminimalisir kerusakan pada penglihatan. Selanjutnya ada tata letak meja yang nyaman, lalu ada posisi kaki ditopang oleh footrest, dan yang terakhir ada juga alas duduk yang empuk, supaya menambah kenyamanan ketika bekerja. Di sini Ibu menambahkan ke proses design thinking. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu design thinking? Berpikir desain bukan Bu. Oke. Makasih Adel jawabannya. Apakah ada jawabannya lain? Kira-kira apa ya design thinking itu? Metode untuk melakukan desain. Oke, baik. Terima kasih Restu. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh anak-anak. Nah, jadi design thinking ini adalah pola pikir untuk berempati terhadap permasalahan dan juga masalah yang berpusat pada manusia. Nah, pemikiran desain ini juga dikaitkan dengan resep untuk inovasi produk dan juga layanan dalam konteks berbisnis dan juga bersosial. Nah, di sini proses design thinking itu dibagi menjadi 6 tahap. Pertama itu ada tahap empati atau menanamkan rasa empati untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi kita sebagai desainer menempatkan pada posisi user atau calon pengguna kita supaya mendapatkan permasalahan yang tengah dihadapi oleh para user. Selanjutnya itu ada define, yaitu setelah kita melakukan proses empati dan melihat apa saja permasalahan dalam user, kita bisa mencatatnya dan juga kita bisa mengetahui gitu hambatan dari user tersebut seperti apa. Nah, dari sini juga kita bisa mulai berpikir untuk mencari solusinya. Yang ketiga ada ide. Di sini kita bisa mencari ide dan juga solusi untuk penyelesaian permasalahan pada user. Selanjutnya yang keempat ada prototype, yaitu mengubah ide menjadi tiruan produk nyata atau produk uji coba.
Yang kelima yaitu adalah tahap tes. Berfungsi untuk menguji coba prototipe secara langsung kepada para penggunanya. Jadi sebelum diluncurkan, kita harus melakukan uji coba dulu apakah produk ini sudah siap untuk diluncurkan atau harus ada yang diperbaiki terlebih dahulu sebelum diluncurkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah hasil. Nah, di sini tuh adalah tahapan terakhir dalam proses design thinking. Mungkin sekian materi dari Ibu kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, mungkin tidak ada. Selanjutnya, Ibu ingin ada satu orang yang boleh damai. Baik, selanjutnya Ibu ingin ada satu orang yang bisa menyampaikan kesimpulan. Sepertinya Elvani ya. Supaya tidak mengantuk, ayo Elvani. Jangan tertidur di kelas ya, kan ini masih pagi. Seharusnya ketika pagi itu kita harus bersemangat. Gimana Elvani, apakah ingin menyampaikan kesimpulan? Enggak, Bu. Dicoba dulu yuk, tidak apa-apa. Sekaligus memfokuskan Elvani kepada mata pelajaran kembali. 3 itu udah kesingkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Itu untuk mencegah kita dari kesalahan waktu kerja. Terus ada pedoman K3, itu ada 2, yang satu tentang keselamatan dan satunya lagi soal komunikasi. Terus tadi juga ada design thinking, Bu. Dah. Baik, terima kasih Elvani atas kesimpulannya yang telah diberikan. Aduh, langsung off cam ya. Oke, tidak apa-apa. Oke. Kenapa Elvani? Kepencet, Bu. Oke, tidak apa-apa. Apakah Damai sudah kembali? Oke, mungkin belum kembali dari air. Mungkin sekian pelajaran dari Ibu. Terima kasih telah menyimak dan juga menyampaikan kesimpulannya. Untuk minggu ini, Ibu tidak memberikan kalian tugas karena mungkin ini masih di awal. Mungkin Ibu hanya ingin kalian baca terlebih dahulu terkait dasar-dasar desain komunikasi visual untuk di minggu depan. Mungkin cukup dari Ibu. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, anak-anak. izin live ya. Iya, silakan.